بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah salat subuh yang Anda muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, bil khusus berkah ilmu kita, dan Allah berkahi juga keluarga kita, dan semoga Allah yang Maha Rahman mentakdirkan kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga Allah tabaraka wa ta'ala telah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan tafsir As-Sa'di dan akan membahas untuk kali ini atau pagi ini surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Insyaallah sampai 38. Surah Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Insyaallah udah kebayang ya yang akan dibahas. Kalau surah Al-Hajj udah kebayang, salah satu ibadah yang ditentukan waktunya dan juga ditentukan tempatnya. Ya, ditentukan waktunya dan juga ditentukan tempatnya. Karena waktunya yakni bulan haji, tempatnya jadi Makkah Al-Mukarramah. Tetapi ayat ini juga membahas sebuah ibadah yang waktunya, tempatnya ditetapkan, tidak ditetapkan, tapi waktunya ditetapkan. Ibadah apa kira-kira di ayat ini? Tempatnya tidak ditetapkan, tapi waktunya ditetapkan. Masya Allah, sahih. Kurban. Tempatnya di mana saja, tapi waktunya jelas. Ya, Yaumun Nahar termasuk Ayyamut Tasyriq 11, 12, 13. Sebelum itu tidak boleh, setelah itu tidak boleh. Ini ayat ini insyaallah. Karena diminta dulu dari pengurus begitu ya, harus sesuai momennya katanya. Nah, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita sehingga bisa berkorban. Ya. Insyaallah mudah-mudahan di Masjid Kuba ini ada yang korban unta insyaallah. Insyaallah. Untuk 10 orang. Ya, kalau sapi udah biasa kan? Kerbau udah biasa, unta untuk 10 orang. Ya, barakallahu fikum.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa likulli ummatin minal umam as-salifati." Dan Allah telah dan bagi setiap umat minal umam, ya dari manusia tentunya. Apa kata Allah? Ja'alna, telah kami syariatkan. Makna asli ja'alna, jadikan. Ja'alna, telah kami syariatkan. Apa yang Allah syariatkan bagi setiap umat? Mansakan, sebuah ibadah. Yakni di sini adalah memotong hewan kurban, udhiyah. Untuk apa? Liyadhkuru, agar mereka menyebut, mengingat. Siapa yang diingat oleh mereka? Ismallah atau ismullah, mengingat nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa mesti diingat? Ala ma razaqahum, karena dia Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia kepada mereka. Karunia yang seperti apa? Min bahimatil an'am, di antaranya sebagian karunia Allah, Allah telah memberikan kelapangan adanya apa? Hewan ternak. Bahimatil an'am. Lalu kata Allah Azza wa Jal, jika sudah demikian, wa ilahukum, dan hanya kepada ilah kalian. Ilah yang mana? Ilahu wahid, ilah yang Maha Esa. Apa yang mesti dilakukan karena nikmat tersebut? Falahu, dan baginya aslimu, berserah diri. Ya, aslimu, berserah diri. Tunduk dan patuh maknanya. Lalu kata Allah, jika atau bila sudah seperti itu, wabashir, dan berilah kabar gembira kepada mereka. Siapa yang dimaksud? Al-mukhbitin, yakni orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal. Kabar gembiranya apa? Bi khairid dunya wal akhirati, dengan insyaallah akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Itu dulu ya. Jamaah rahimakumullah. Walikulli ummah, dan bagi setiap umat. Allah Azza wa Jal bila menyebut walikulli ummah, berarti maknanya sebuah kaum atau sekelompok kaum yang sudah diutus Rasul kepadanya. Maka kalimatnya ummah. Berbeda dengan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas. Beda dengan ya ayyuhal insan. Atau berbeda dengan al-bashar. Beda dengan al-ins. 4 tuh. Insan, bashar, ins, annas. Ini punya sifat dan karakter yang berbeda. Tapi ayat ini walikulli ummah, berarti sebuah kaum yang sudah diutus kepada mereka nabi dan rasul. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan ibadah kepada manusia sebelum Allah mengutus kepadanya seorang nabi yang membawa kabar. Ya, mengutus kepadanya seorang rasul yang membawa syariat. Maka di sini walikulli ummah. Itu satu. Ja'alna, telah kami syariatkan kepada, kata Allah Azza wa Jal. Apa yang disyariatkan? Mansakan. Di dalam hadis Al-Adab Al-Mufrad, dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kebiasaan orang jahiliyah dulu ada 2. Ya, mereka sudah mengenal yang namanya kurban.
Gimana? Kurbannya orang-orang Quraisy dulu gimana? Memotong hewan, baik itu kambing atau unta, kemudian darahnya dicucurkan di seputaran Baitullah, Ka'bah. Kemudian mereka setelah mengucurkan darah di situ, tawaf. Dan tawaf mereka dalam keadaan telanjang bulat. Jadi kurban itu sudah dikenal juga dari sejak dulu. Satu. Yang kedua, ada dua sembelihan yang dilakukan selain kurban oleh mereka. Sembelihan yang pertama, yang kedua, ada sembelihan yang disebut dengan atirah. Dan atirah ini menurut para ulama sudah dinasakh. Apa itu atirah? Sembelihan yang dikhususkan pada bulan Rajab, yang disebut dengan Rajabiyah. Walaupun para ulama ada khilaf di sini, tetapi termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sangat tegas bahwa atirah, kata beliau, sudah dinasakh, sudah dihapus kebiasaan atirah, karena atirah kebiasaan orang-orang jahiliyah, maka diganti yang ditetapkan adalah udhiyah. Ini udhiyah itu hewan yang disembelih khusus di bulan haji pada hari nahar yang disebut ibadah kurban. Ibadah kurban, hewan sembelihannya disebut udhiyah, jamaknya adhahi. Selain itu tadi ada namanya atirah. Ya, atirah itu dikhususkan mereka kalau masuk bulan Rajab menyembelih kambing atau unta, ya, dengan ritual mereka. Ada sebagian ulama ya juga mengatakan masih dibolehkannya atirah, tapi dibantah oleh jumhur ulama tentang atirah ini. Karena mereka menyerupai kebiasaan siapa? Orang-orang jahiliyah. Dan kita sudah diberikan ibadah yang lebih utama, yakni udhiyah. Nah, sembelihan ketiga, ada kurban mereka yang disembelih dengan mengkhususkan kalau sudah punya 10 unta, diambil unta jantan, anak unta jantan, dan itu disembelih. Yang ini pun juga dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Tapi mereka menyebutnya dengan kurban juga. Maka di sini ada walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ya, nah kita hari ini adalah yang disebut mansakan, ya, nusuknya adalah nusuk Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jamaah sekalian, ketika beliau As-Sa'di mengatakan mansakan, kata beliau, fastabiqu ila al-khairati wa tusari'u ilaiha. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dengan kalimat mansakan, ini menunjukkan ada perintah, mesti fastabiqul khairat. Dan bersegera, ya, bersegera untuk melakukan ibadah kurban tersebut. Maka ayat ini menurut ajma'al ulama, konsensus para ulama, menjadikan hukum. Yang pertama, wajibnya pelaksanaan ibadah kurban bagi orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki pada hari-hari nahar. Yang kedua, mereka menghukumi sunnah muakkad, sunnah yang amat sangat ditekankan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki di hari-hari nahar. Ya. Yang ketiga, kalimat fastabiqul khairat memberikan kelonggaran dan kebolehan untuk kaum muslimin pada hari-hari nahar yang mudah untuk mendapatkan uang, bolehnya arisan dalam urusan kurban. Ya, bolehnya arisan untuk membeli hewan kurban. Arisan. 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 Itu boleh. Dengan fastabiqul khairat ini. Arisan itu apa bahasa lainnya?
Bukan. Arisan bahasa lainnya apa? Ngutang. Bukannya ngutang arisan itu, Pak. Ngutang, cuman bahasa kerennya arisan. Ya kan? Kita ngambil dapat tuh, Pak. Berarti berutang. Kepada siapa? Anggota-anggota yang lainnya. Kalau anggota ada 100, berarti kita berutang kepada berapa orang? 99 orang. Gede utangnya, Pak. Jadi bahasanya keren, arisan, padahal ngutang sebetulnya. Kalau dapat bagian tuh ya, senang banget. Ya, padahal baru habis ngutang. Baru habis ngutang. Nah, untuk ini kata para ulama, arisan ya untuk ibadah kurban ya sepakat dibolehkan. Untuk siapa? Pertama, bagi orang-orang yang memang mudah untuk membayarnya. Kedua, dan ada masa tenggang untuk masa pembayarannya. Arisan kan begitu. Ya, berarti di sini dilarang orang-orang arisan kurban yang memang yang tidak punya kemudahan untuk membayarnya. Dia nggak ada kerja, nggak ada duit, gitu kan? Tiba-tiba nekat pinjam duit untuk apa? Kurban, dilarang. Karena untuk keseharian pun juga dia susah. Tapi kalau memang kita insya Allah bulanan punya, tapi pada hari itu nggak ada duit, karena sudah terpakai. Berarti kan bulan besoknya insya Allah kita punya uang untuk membayarnya. Maka boleh pinjam uang untuk apa? Membeli hewan kurban. Ini makna fastabiqul khairat di ayat mansakan ini. Insya Allah, kayaknya jarang yang ngutang untuk kurban, jarang ya. Ya. Sekarang ini kan ada lagi juga bukan kurban, travel umroh yang ngutang dulu. Ada Pak? Berangkat umroh tapi ngutang. Bayarnya setiap bulan tuh. Itu. Termasuk yang dibolehkan. Berhutang untuk umroh, boleh. Ya. Boleh. Berbeda dengan haji. Berbeda dengan ibadah haji. Karena haji perintahnya man istata'ah. Bagi orang yang mampu. Kalau umroh tidak. Maka umroh dengan ibadah boleh ngutang gitu Pak. Ya. Kalau nggak malu sama mertua. Ya itu nggak usah malu ibadah ya. Nggak usah malu. Anda pengen hutang Ustaz tapi malu sama mertua. Sekalian mertuanya utangin. Ya, boleh. Ya, kurban. InsyaAllah. Ini saking betapa para ulama menganjurkannya untuk menyembelih hewan kurban ya di hari-hari nahar yang punya kelapangan rezeki. Jadi insyaallah ya. Mudah-mudahan tahun ini di sini bisa meningkat lagi muqarribnya. Insyaallah ya. Kalau mustahiknya sih naik terus di mana-mana. Ya, mustahik naik terus, muqarrib naik turun. Ya, padahal mestinya si mustahik ini berubah ya tahun depan menjadi muqarrib. Maka pengurus nih panitia kurban jangan takut cari mustahik, gak bakalan susah. Justru yang susah cari muqarrib, yang kurbannya susah. Yang kurban yang susah. Nah, kecuali kalau arisan seperti sekolah itu nggak boleh di sekolah. Kecuali ini sebagai tarbiyah melatih anak-anak biar mau bersedekah. Karena sudah ditentukan ketentuannya kambing untuk satu orang. Maksudnya dalam rangka kepemilikannya, gitu kan? Kemudian sapi ya atau semisalnya kerbau untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang. Ini untuk kepemilikan keuangan pembeliannya. Jadi nggak bisa sapi misalkan dibeli patungan oleh 20 orang, gitu kan? Nggak boleh. Tapi kalau sendiri malah lebih bagus. 1 ekor sapi, 1 ekor unta, gitu kan? Bukan cerita pahalanya, bukan. Kalau pahalanya jelas, ya. Dalam hadisnya Nabi SAW berkurban dengan 1 kambing, ya, minni wa min ummati, dariku dan juga dari umatku, gitu. Boleh untuk pahalanya. Ya, itu nanti menjadi dalil dalam ilmu fiqih bahwa sahibul kurban di dalam rumah tangga adalah suaminya, sekalipun yang punya uang itu istrinya, kan gitu. Tetapi dalam kepemilikan pembelian maka tidak boleh urunan 1 ekor kambing, urunan 1 sekolah atau 1 kelas, 60 orang, tunda. Kecuali kalau gurunya bilang, ini kita ngajarin di bulan haji, ya, di bulan haji hari-hari nahar
biar anak-anak itu mengerti dan mau bersedekah. Jadi nilainya bukan kurban, itu sodakoh. Ya, nilainya uang sodakoh, dan kambingnya juga tidak bernilai, tidak sah berkurbannya, jadi nilainya menjadi sodakoh. Itu nanti bahasan fikih itu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentang hal ini, kewajiban. Berarti kan mencakup jenis, ya kan? Kemudian waktu, kemudian syarat-syarat dan yang lainnya. Baik. Yang pertama, ketika dibawa disebutkan min bahimatil an'am. Ini juga menjadi hukum oleh para ulama. Hewan kurban yang boleh atau hewan yang boleh dikurbankan hanya masuk kategori bahimatul an'am. Bahimatul an'am 3. Kambing, sapi, unta. Ya, lihat ini. Kambing, sapi, unta. Dan kata para ulama yang disandingkan karakter dan sifatnya mirip. Yakni sapi dengan apa? Kerbau. Kambing dengan apa? Domba. Ya, biri-biri domba ya. Unta dengan apa dia? Gak ada bandingannya. Gak ada unta. Ya, sepakat para ulama. Walaupun kita punya hewan lebih mahal daripada kambing, selain bahimatul an'am, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kambing berapa kambing harganya? 5 juta di sini ya. Kalau di kampung anak, saat ini masih murah lah insya Allah. Bisa 3 juta, 2,5 masih dapat. Tapi Garut sebelah sininya. Kalau Garut sudah Cikajang sana ya kambingnya, karena kambing domba adu semua, mahal. Ya, kecil pun bisa ada 10 juta. Ya. Tapi orang sana dikurbankan, Pak, karena memang melihara juga mereka untuk ibadah. Ya, itu bedanya. Bedanya yang melihara kurban hewan, beda yang memelihara hewan, ya, mereka melihara untuk dijual dan juga untuk berkorban. Berbeda dengan yang jualan hewan kurban. Kalau yang jualan hewan kurban, mah nggak kurban. Nggak ya? Ya kan dia tujuannya, Pak. Jualan gitu. Tapi yang ternak hewan kurban, Pak. Tapi yang jualan hewan ya kurban. Malah habis, alhamdulillah. Ente kurban nggak? Enggak. Terus habis, alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Jualanannya habis. Kurbannya enggak. Ya. Tapi ada juga sih yang kurban. Yang tujuannya untuk jualan itu. Bedanya itu. Nah, ada yang lebih mahal daripada kambing, ada. Umpamanya, Bapak punya ayam, ayam pelung. Ada nggak ayam pelung yang lebih mahal daripada kambing? Ada, Pak. Ayam pelung itu ayam pelung, ya. Yang kongkorongoknya itu tanpa bernapas panjang itu. Kita sudah ngambil napas 3 kali, dia masih ngeluh aja tuh. Gitu kan ada. Itu lebih dari 5 juta, Pak, harganya. Artinya, ya apa yang kita ternak, gitu kan? Apa yang kita pelihara, harganya lebih mahal, tapi bukan termasuk bahimatul an'am, maka tidak sah dijadikan hewan udhiyah. Oh, saya Ustadz nih, ayam saya 10 juta, boleh dong dijadikan kurban? Enggak. Enggak. Ada lagi yang lebih mahal daripada ayam, Pak. Harganya lebih dari 10 juta. Apa? Burung dara. Burung dara itu yang bisa, walaupun terbangkan jauh, kemudian sama pawangnya itu, yang punyanya hanya diepek-epek begini, balik lagi, Pak. Kemudian ketika turunnya itu, landingnya itu, sayapnya loh, cantik gitu kan. Itu ada katanya, ada yang harganya sampai 70 juta. Kalah itu sapi, Pak. Tapi tidak bisa. Ustadz, Ana nih sudah dapat sertifikat nih. Burung dara Ana, harganya 70 juta. Ya, saya kurban ini aja mesti kurban. Ya, nggak boleh. Satu burung dara dibagi berapa orang? Bolehnya itu ke rumah makan masuknya. Itu. Atau lebih mahal daripada 70 juta. Burung beo yang bisa, itulah macam-macam lah ya. Ada yang bisa baca Quran segala macam. Itu kan ada yang 1 M harganya. Saya ini aja Ustadz, karena mahal 1 M. Dikurbankan. Bukan termasuk bahimatul an'am. Itulah sebenarnya. 1 ya. Itu segi ajnas, jenis. Kedua, dari umur. Dari umur.
Bahimatul an'am dari umur ditentukan oleh para ulama dan juga dalam hadis Nabi alaihissalam. Yang pertama, ghanam. Ghanam itu dibagi dua, Pak, di kita. Ada namanya ghanamun asliyun, kambing asli yang disebut dengan kambing Jawa. Ya, kambing Jawa itu oleh ulama fikih maka umurnya minimal 1 tahun. 1 tahun yang tamat, yang sempurna. Berarti kan umurnya dia 0 sampai bulan 12. Masuk ke bulan 1 di tahun ke-2. Itu dalam hadis tamat, yang sempurna. Yang kedua, ghanam yang gair asli. Maka disebut katanya ini domba. Ini ghanam gair asli itu domba. Maka disebutkan dalam hadis, umurnya untuk bahimatul anam jenis domba ini adalah 6 bulan yang tambah. 6 bulan yang sempurna. Maksudnya 6 bulan masuk ke 7 bulan. Ini untuk ukuran umur domba. Jadi kambing Jawa 1 tahun usianya, kambing orang Sunda, domba maksudnya adalah 6 bulan. Ini penting untuk panitia yang bagian mencari hewan kurban. Walaupun belum mengulat giginya, tapi kalau sudah umurnya sampai sah. Karena setiap hewan yang atau kambing domba yang sudah 1 tahun, kan, biasanya sudah mengulat gigi. Sudah mengulat giginya, 1 atau 2. Tapi tidak sebaliknya. Ada yang sudah mengeluarkan giginya, tapi belum sampai umur 1 tahun atau 6 bulan. Ya, samalah hari ini dengan manusia tuh, dengan kita-kita. Dulu kalau yang namanya lihat orang beruban, itu umurnya berapa? Beruban tuh, ubahan keluar, umur berapa dulu? Dulu ya, yang mungkin Bapak lahir, ya umur 50 ya, baru, oh ini udah setengah abad, udah ada uban. Sekarang nggak begitu, Pak. Anak 20 tahun sudah mengalahkan yang 70 tahun ubannya. Masya Allah ya. Genetikanya seperti apa gitu ya sekarang. Nah, kayak begitu. Makanya diambil oleh ulama fikih sebagai patokan yang gampang adalah di umurnya. Karena tanggal gigi akan mengikutinya. Nah, kemudian di sapi dan juga kerbau, maka di sini umurnya ya yang masuk 2 tahun atau sanatain tambah 2 tahun yang sempurna. Ya, untuk umur sapi dan juga kerbau. Umur 2 tahun yang sempurna. Dan naqah ibil untuk unta, maka umurnya harus 5 tahun yang sempurna. Ini menjadi hukum. Gampang kan? Tapi besok panitia kurban juga, mungkin kalau nanya yang jualan kambing, nggak suka juga yang ditanya, Pak umurnya berapa? Ya, pasti, nggak tahu lupa ini. Penting ini sudah tanggal, gitu kan? Nggak apa-apa kalau dapat yang jujur. Tapi jangan juga begini, Pak mau nanya umur kurban? Kurban itu kata Ustaz jangan banyak nanya, Pak. Yang penting kan bagus, sudah. Nggak bisa juga yang jualan kayak begitu. Dan jangan manut aja. Tetap tanya kan. Kecuali kalau memang kelihatan subur, gemrot, dagingnya bagus gitu ya. Inilah insya Allah lah. Ini udah berumur ini. Nah, seperti itu. Ya, yang penting ditanyakan juga hukumnya. Seperti kita yang boleh, misalkan yang nggak boleh. Yang boleh masuk ke haraman atau nggak boleh karena sekedar makruh. Ya, diantaranya sakit yang mendadak, bukan sakit bawaan. Kalau sakit bawaan nggak boleh. Tapi kalau sakit mendadak, tiba-tiba kambingnya, hewannya dibawa dari Jawa, dari kampung, kemudian ditaruh di tempat penampungan, tiba-tiba sakit. Berarti kan sakitnya bukan dari dulu bawaan. Sakit hanya di situ. Konsultasi dengan dokter hewan, sekiranya tidak membahayakan, maka itu masuk hewan yang boleh dikurbankan karena sakitnya bukan bawaan. Ini juga perlu ditanya. Ya, perlu ditanya kepada para penjual hewan kurban. Ya. Misalkan ada juga yang cacat. Cacatnya sebagaimana kebiasaan di kampung. Kalau ada yang melihara hewan, hewan itu dilepas di hutan. Tetapi setiap orang yang punya, mesti dikasih ciri, tanda. Ada yang pakai tandanya itu, dipanasin besi, kemudian dikasih nomor, nama di hewannya. Ada itu. Sehingga hewannya jadi luka.
Karena apa? Karena dikasih kayak tadi, pakai besi. Ada juga yang dirobek, digunting apanya? Telinganya, kemudian dikasih nomor. Itu biasanya dan sertifikatnya keluar dari kelurahan. Ini apakah itu cacatnya yang boleh atau seperti apa? Itu tetap boleh dijadikan hewan kurban karena hanya dihukumi makruh. Yang berdosa siapa? Yang berdosa yang ngasih tanda tadi. Kenapa nggak pakai cat? Mungkin hilang kali ya, karena dilepas di mana? Di hutan. Akhirnya pakai atau digunting. Padahal ya dalam hukum fikih hewan yang cacat misalkan telinganya kena robek, ya itu kan masuk kepada hewan yang makruh apabila kita ada pilihan memaksakan hewan tersebut dijadiin hewan kurban. Tetapi itu bukan bawaannya, Pak. Itu memang oleh para pemeliharanya, para peternaknya untuk kasih tanda karena sapi tersebut dilepas di alam liar. Supaya ketika dikumpulkan mereka tahu ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Itu di daerah masih seperti itu, Pak. Jadi kalau ada kambing yang dikirim di kita kan masih ada juga. Atau sapi ya, yang telinganya robek, ditanya, ini robeknya robek seperti apa? Bawaan atau memang sebagai ciri dulu? Nah, ini menjadi hukum kita. Kalau ada pilihan, milih yang lainnya, gitu kan? Ya, jadi memang harus teliti kepada panitia yang memang bagiannya di mencari pengadaan hewan kurban. Baik. Kemudian berikutnya, ikhwan. Nah, berkaitan dengan hewannya dan juga berkaitan dengan para muqarribnya. Ya, Anda teruskan dulu. Ini bagian daripada jenis, sifat, dan juga umur. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum. Tujuannya sebetulnya agar mereka, para muqarrib itu, ya, memperbanyak menyebut nama Allah Azza wa Jal atas apa yang Allah berikan, rizkikan kepadanya. Gitu. Maka kalimatnya kan man kana lahu sa'ah dalam hadis. Barang siapa pada nahar itu hari nahar memiliki kelapangan. Ya, falam yudhi, kemudian dia tidak berkurban. Fala yaqribanna musallana, maka dia dilarang untuk mendekati musalla kami, kata Nabi alaihi wasallam. Kalimat sa' ini kelapangan. Maka orang yang punya kelapangan rezeki di hari nahar, maka bersyukurlah kepada Allah, sebutlah nama Allah. Salah satunya tanda bersyukur adalah sembelihlah hewan kurban. Anda ulangi ya. Bagi yang punya kelapangan rezeki di hari nahar, maka perintah Allah untuk mensyukuri nikmat dengan menyembelih hewan kurban. Bukan hanya menyebut alhamdulillah. Ya. Antum gimana? Oh, baru naik jabatan saya. Berarti kan kalau naik jabatan duitnya naik. Enggak kurban, enggak. Terus, alhamdulillah aja dulu. Ya kan, ada? Alhamdulillah itu bagi orang yang enggak punya duit pada hari itu. Tapi bagi orang yang punya duit, sembelih hewan kurban, maka ketika menyembelih, gula alhamdulillah. Maka sampai dalam fikihnya itu, ya, orang yang menyembelih hendaknya, ya, hewan kurbannya disembelih dengan si muqarrib sendiri. Tidak memberikan upah kepada siapa? Jagal. Itu yang terbaik. Tetapi para laki-laki hari ini, mohon maaf, enggak yang di sini, banyak orang yang enggak berani menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jangankan menyembelih hewan kurban, ada laki-laki nyembelih ayam pun enggak berani. Ini harus dipertanyakan nih ke laki-lakiannya ini. Ya. Ada juga laki-laki yang lihat darah tuh dia takut. Bahkan pingsan lihat darah. Bagaimana? Harus berani yang namanya laki-laki, ya kan? Rasulullah SAW korban memotong untanya sendiri. Ketika Rasul mulai sepuh, ya, usianya, Rasul capek, maka Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memotong. Berapa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Sebanyak 1000 unta. Sendiri motong nih. Sendiri. Ada yang kuat gak jagal motong segitu? 3 hari. Terus motong. Berapa kekuatannya jagal kita? Gak ada yang berani, gak ada yang kuat, Pak. Ini menggambarkan betapa para sahabat itu kuat, Pak. Kuat fisiknya. Maka kita mesti kuat. Bahkan mudah-mudahan ke depan di masjid manapun, tiap masjid ada bagian panitia kurban plus di dalamnya ada yang punya sertifikat para pengurusnya,
dia punya sertifikat menyembelih hewan. Sehingga ini menjadi bagian daripada DKI masjid. Jadi kalau ada kurban nggak lagi pakai jagal. Kenapa? Karena ada bagian daripada pengurus masjid memang yang bahkan sudah mendapatkan sertifikat bisa menyembelih hewan kurban. Kan luar biasa ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, sehingga bisa ekonomis, ya, kemudian juga bisa apa? Ya menjadi kepercayaan oleh jamaahnya. Kenapa? Karena yang memotong pengurus itu sendiri. Ya. Katanya ketua DKI. Ini kadang-kadang ada panitia, mohon maaf, ada panitia, 100 orang panitia. Banyaknya yang wurak-wiri saja, Pak. Mohon maaf. Ada itu yang wurak-wiri, ya. Yang menyembelih cuma jagal, dia hanya pakai kartu aja, panitia. Begitu dari satu kambing yang dipotong sampai 40, dia cuma duduk, ngopi, ngeliatin. Jangan jadi panitia kalau begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabatnya itu dikasih hadiah dengan meruqyah dengan bacaan basmalah 3 ekor kambing, Nabi dikasih bagian. Kemudian disembelih. Apa kata Nabi? Jika demikian, biar saya yang mencari kayu bakarnya. Nabi gak bilang, udah saya panitia saja bagian duduk. Gak ada. Sekarang banyak panitia itu, kebanyakan panitia, tapi kebanyakan yang gak kerja. Hati-hati nih, Pak. Ya, bekerja semua sebagaimana Rasulullah SAW. Kenapa? Karena panitia kurban sebagai wakil sahibul kurban. Maka bekerja semua. Bahkan Rasulullah senang kalau semua orang tuh misalkan kurban, sama-sama kotor, sama-sama berdarah. Itu namanya ta'awun alal birri wa taqwa. Ini kan ada yang cuman ngomentari aja. Ada juga kan? Ada juga yang cuma nyicipin makanan. Ada tuh panitia namanya. Tapi cuma datang-datang, cicipin kuenya enak, ya kan? Kurang enak dia protes. Kopinya diminum, kurang manis protes. Panitia kayak begitu Pak modelnya. Hah? Kan nggak nanya. Ini hati-hati Pak. Lah kalau pengen dapat pahala kan bagaimana? Kata Nabi, al-ajru biqadril masyaqah. Pahala tuh banyak sedikitnya sesuai dengan apa? Berat ringannya usaha kita. Kalau cuma muter saja, di mana pahalanya, Pak? Coba. Makanya kadang-kadang di masjid anak sendiri, ya mudah-mudahan ini enggak nanti nyimak juga ya. Itu ada panitia tuh kadang-kadang yang sering mentok di mana? Bagaimana ngurus jeroan, daleman, bagaimana ngurus kulit. Itu rapat sampai 3 tahun nggak selesai-selesai, Pak. Terus rapat tuh mentok di kulit, mentok di jeroan. Gimana, Pak? Yang satu panitia nggak mau kotor-kotor masalah jeroan. Yang satu nanti susah kalau ngurus kulit. Baca dong bagaimana fikihnya. Ya, bagaimana para sahabat mengurus kurban. Gampang. Dibikinlah yassiru wala tu'asiru. Dibikin mudah, jangan dibikin sulit. Gimana solusinya? Pertama, yang namanya panitia harus mau dari mulai yang ringan sampai yang berat. Dari mulai yang bersih sampai yang kotor. Harus mau. Namanya juga panitia. Gitu kan? Ada juga pakai alasan. Nih Pak, ini bagian daleman. Langsung nunjuk. Yang cocok kayaknya si Fulan Pak ini. Bila perlu gak usah diganti Pak. Padahal sebetulnya gak mau dia jadi giliran. Tapi pakai dalih dia. Yang cocok dia tuh bersih kalau ngurus. Padahal dia gak mau ditunjuk. Kata yang ngurus, Pak berputar Pak giliran Pak. Nggak usah, saya nggak biasa, kamu bagus. Itu sebetulnya ada niat yang tersembunyi dalam hatinya. Nggak mau jadi pengurus itu Pak. Akhirnya ditunjuk, dia bagus. Padahal dikomentari juga nggak bagus. Hati-hati itu. Ya, yang kedua, harus punya database. Baik itu jiron-jiron kita, tetangga, atau ajnabiyah di luar. Di mana nih fuqara wal masakin. Datangi mereka, dia bilang, Mbak, ini ada 10 kulit kambing atau 10 kulit sapi. Ya. Ini saya transaksi atau saya berikan kepada Anda, tapi Anda nggak usah datang ke tempat saya. Saya akan jual, ya saya akan jual nanti duitnya saya berikan ke Anda. Selesai. Selesai, Pak. Karena dia sudah apa? Memberikannya kulit dan dalaman kepada fakir miskin. Dan dia membantu mereka menjual itu yang duitnya diberikan tetap kepada fakir miskin. Selesai. Panitia nggak susah-susah. Ya? Jadi nggak usah pakai rapat lama-lama. Mentok lagi di samping. Mentok lagi. Nah, 3. Di sini hukum yang ketiga. Nabi bilang kepada Ali bin Abi Thalib,
sembelilah hewan-hewan kurban ini, unta dan kambing, ya, dan aku, ya, dan tidak boleh memberikan bagian sedikit pun, wala lahman wala jildan, kulitnya atau dagingnya kepada yang mengurus hewan kurban. Kata Nabi, aku akan memberikannya min khalisil mal, dari hartaku pribadi yang paling bersih. Artinya apa? Ini, kemarin udah ada bahas di persidangan. Setiap yang namanya panitia, di sini Pak, maka panitia tidak boleh dapat jatah dari hewan kurban tersebut. Haram hukumnya. Panitia tidak boleh dapat jatah dari hewan kurban. Haram hukum. Mau apa coba? Solusinya gimana? Gampang. Solusinya gampang. Kan pakai kupon tuh. Panitia kasih kupon. Panitia kasih kupon. Maka bilang, nanti ketika sudah selesai, panitia sebagai mustahik boleh mengambil dagingnya. Bukan jatah panitia. Ketika ucapannya jatah panitia, berarti panitia memakan sesuatu yang dilarang. Tapi kalau mustahik, dia sama dengan yang lainnya, maka dia sebagai apa? Yang berhak menerima. Maka dari pengurus yang lain tidak boleh. Ini jatah panitia. Kalau kalimatnya jatah panitia, haram, Pak. Karena Nabi melarang. Jangankan dagingnya, kulitnya pun dilarang. Jangankan kulitnya, bulunya pun dilarang. Panitia. Ya, kan semuanya itu panitia, Pak. Panitia itu di situ ada bagian pengadaan panitia. Ada bagian konsumsi panitia. Itu panitia semua. Yang semua ikut di dalam itu namanya panitia kurban, berarti mengurus kurban, dilarang. Maka solusinya berikan kupon, dan kupon itu dibilang, ini Anda, ya, panitia, bukan jatah panitia. Panitia nggak boleh penjatah, tapi sebagai mustahik sama dengan yang lain. Begitu Pak transaksinya. Mustahik. Ya, mustahik. Gitu. Satu. Kedua, atau disepakati dalam rapat, maka pengurus akan memberikan hadiah ke panitia. Boleh. Hadiah berupa apa? Hadiah berupa daging kurban. Selesai. Karena hadiah tuh nggak ada. Dalam fikih, hadiah mesti transaksi, dan hadiah mesti dikasih tahu, nggak ada. Pak, saya mau ngasih hadiah ke Bapak. Nggak usah bilang ke panitia kurban. Kesepakatan Pak Ketua, ini Pak Ketua, Pak DKM nih, mestinya. Dengan jajaran pengurusnya, besok kita akan ngasih hadiah ke panitia berupa daging kurban. Selesai. Jangan jatah. Kalau jatah, haram hukumnya. Jatah panitia. Coba Pak, ngambil jatah aja haram, bagaimana kalau panitia nggak dapat jatah marah-marah? Lebih haram lagi. Saya udah capek-capek kok nggak dapat jatah. Antum apa? Panitia. Jangan disamakan panitia kurban dengan panitia amil zakat. Beda. Amil zakat badan yang dibentuk oleh umara pemerintah. Ya kan? Maka dia amil zakat yang permanen. Sementara panitia kurban bukan amil zakat. Beda bagiannya. Ini Pak. Masya Allah ya. Mudah-mudahan di sini udah rapi. Ya. Kalau belum kemarin, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Ya, ini ilmunya. Besar. Ini panitia. Yang ketiga, di sini. Bagi panitia juga, tidak boleh mengambil harta si muqarrib selain yang ditransaksikan untuk berkurban. Nah, Nabi bilang kepada Ali, wahai Ali, kalau Anda tidak mampu memotong 1000 ekor tadi, maka sewa orang untuk memotong hewan kurban. Maknanya, boleh menyewa jagal. Kemudian kata Nabi tadi, upahi dari apa? Min khalisil mal, dari hartanya pribadi. Kalau begitu berarti boleh sih panitia kurban minta ongkos potong ke muqarrib. Ini boleh. Hanya sekedar ongkos potong boleh. Berapa di sini ongkos potong? 150. Lebih. Paket ya, nggak apa-apa. Tapi kan tetap harus dipisahkan, Pak. Katakanlah ini untuk sapinya 3.800.000, ini katakanlah 500 tambahannya untuk ongkos potong. Harus ada transaksi dengan para muqarrib. Ini untuk sapi, kenapa?
untuk hewan harus habis. Tidak boleh ada tersisa. Uang sepeser pun, duit yang memang diniatkan untuk hewan harus habis dibelikan untuk hewan. Makanya harus dipisahkan. Ini untuk beli hewan, ini untuk ongkos potong. Karena dalilnya begitu. Hanya itu aja. Ya, hanya itu aja. Ongkos apa? Pemeliharaan. Nah, itu lain lagi. Nah, ini makanya ada dua ini. Yang dilarang mana coba? Banyak yang dilarang, Pak. Pertama, beli alat-alat untuk motong. Dibebankan kepada muqorib. Ini nggak boleh. Ini harus diambil dari mana? Dari masjid. Kalau memang panitia masjid yang mengadakan. Goloknya, tendanya, macam-macam. Itu dari kas masjid. Termasuk konsumsi panitia. Itu harus dari masjid. Jangan dibebankan ke muqorib. Dari masjid. Muqorib cukup tadi. Kenapa? Karena dalilnya cukup tadi. Dia beli hewan kurban, kemudian dia membayarkan ongkos potong. Kenapa? Karena muqorib gak bisa motong. Selesai itu. Karena kita panitia. Sebagai wakil daripada, ini bahkan semuanya dibebankan kepada, tidak boleh. Hanya dua saja tadi. Hewan kurbannya sama ongkos potong. Termasuk pemeliharaan mestinya dari kita. Berapa hari itu? Makanya mesti diakalin supaya tidak bengkak dana masjid, diakalin kepada muqoribnya, titipkan ke saya H-1 umpama, ya, H-2. Nah, seperti itu. Karena mau gak mau kita panitia loh, Pak. Ya, kita panitia. Bayangin, Pak, kalau Bapak masuk ke barbershop. Bapak mau apa? Potong rambut. Ya, Pak. Maksudnya, ini ongkos potongnya, potong rambut 15.000, untuk beli guntingnya, untuk beli sisirnya, untuk perawatan apa ini? Semua dibebankan ke yang mau gimana kira-kira, Pak? Nggak boleh. Yang mau buka barbershop ya modal sendiri, gitu kan? Panitia ya modal, Pak, karena kita sudah menyanggupi orang menjadi wakil muqorib panitia, maka tidak boleh semua dibebankan, hanya dua saja, ongkos potongnya tadi dengan pembelian hewan. Ada yang lebih parah lagi, Pak, panitia itu belum apa-apa sudah makan daging kurban, diambil untuk panitia duluan. Itu lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi. Masak duluan, bayangin, Pak. Mustahiknya suruh antri, Pak, pakai speaker, antri, panitia sudah kenyang. Dolimnya luar biasa itu. Dolimnya luar biasa itu. Ya kan, disuruh antri, dimarah-marahin lagi kan. Kita kata mustahiknya, ente panitia enak aja marenane. Itu udah pada makan kenyang dagingnya. Ya kan, anak untuk dapat segini aja masih susah. Belum jelas dapat dagingnya atau banyak tulangnya. La haula wala quwata illa billah. Ini coba. Maka karena ada ayatnya di sini, ya, wa ilahukum ilahu wahid, harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam peribadahan kurban, ya kan? Jadi semuanya harus merujuk ke sana. Wa aslimu, berserah diri, tunduk dan patuh sesuai dengan syariatnya dalam berkurban. Tidak boleh kita mengada-ngada mengatur sendiri, gitu ya. Masya Allah. Baru dikatakan wabasyir, berilah kabar gembira kepada siapa? Mereka al-mukhbitin, kepada orang yang melakukan ketaatan dengan sempurna kepada Allah Subhanahu. Coba beritanya bagus malah. Allah berilah kabar gembira. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini permasalahan di dalam udhiyah, ya, yang amat sangat luar biasa, tetapi sebetulnya kalau merujuk kepada syariat sangat mudah. Sangat mudah. Panitia berapa, Pak? 100 orang coba. Itu ngasih makan 100 orang kan nggak sedikit itu pengeluaran. Ya, nggak sedikit itu. Tapi kan kita sudah, panitia gitu. Panitia. Jangan mentang-mentang panitia semua dibebankan kepada muqoribnya. Baik, seperti itu ya. Itu nanti dibahas lagi lah oleh ustadz yang mengajarkan fikih di situ. Nah, penggalan ayatnya, falahu aslimu. Maka mesti berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Di sini namanya inqadu, ya, wa taslimu lahu la li ghairihi.
ya tunduk berserah diri lahu hanya kepada Allah, la ghairihi, tidak kepada selain Allah dalam semua hal ibadah kurban ini. Maksudnya manasiknya, caranya ya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam dan juga Al-Qur'anul Karim. Baru kalau seperti itu ibadah kita dalam kurban, wa basyiril mukhbitin. Allah kasih hadiah. Hadiahnya apa? Berilah kabar gembira kepada mereka. Apa di antaranya? Di antaranya bagi para muqarrib. Pertama, ibadah yang luar biasa di 10 pertama awal Dzulhijjah adalah salah satunya adalah menyembelih hewan kurban. Bahkan pahalanya, keutamanya apa? Sebelum darahnya menetes ke bumi, maka pahalanya sudah sampai. Ini keutamaan. Satu. Maka ini termasuk wa basyiril mukhbitin. Kasihlah kabar ini kepada siapa? Orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maka syariatnya sempurnakan supaya kita termasuk mukhbitin, Pak. Satu, dua. Bagi para bukan muqarrib, panitia beramal soleh sebagaimana hadis Nabi. Ma min ayyamin al-amal soleh. Tidak ada di hari-hari yang ketika mereka beramal soleh afdalu minal jihad, lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Apa itu? Apapun amal solehnya di mana? Di tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, lebih baik pahalanya. Sekalipun kata Nabi, kecuali orang-orang yang keluar rumah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali lagi, maka bisa mengalahkan pahala jihad. Bisa mengalahkan pahala beramal soleh di 10 pertama bulan haji. Jadi bagi para panitia mendapatkan pahala yang lebih besar dari pahala jihad. Ini bagi para panitia. Jadi jangan mikirnya cuma sekilo, 2 kilo daging, tapi berharap pahala yang besar dari Allah karena bisa beramal soleh. Bayangin, mempermudah para muqarrib sesuai dengan skillnya masing-masing yang dilakukan di satu atau di hari-hari nahar. Oh, anak Ustadz gak jadi panitia, tetap mendapat keutamaan apa? Bisa berpuasa, memperbanyak puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah, memperbanyak silaturahim, memaafkan orang-orang yang pernah memusuhi kita, dan lain dan sebagainya. Artinya apa? Kalimat wa basyiril mukhbitin memberikan kelonggaran apapun amal soleh kita di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat dan hati kita, jangan hanya karena urusan dunia yang sedikit itu kita tidak mendapatkan pahala yang besar. Ini ya sebagai nasihat dari hadis dan juga dari Al-Quran yang kita bahas di sini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira karena kita berlomba beramal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi itu yang lebih utama lagi, kalau punya duit ya berangkat haji. Ada yang lebih utama lagi, menghajikan orang lain. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah lapangkan rezeki gitu ya. Itu. Jadi jangan terbawa nafsu yang akan merusak kebaikan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Baik, seperti itu ya. Anda pengen sampai ayat ke-38. Cukup ya, seperti itu ya. Satu dulu, karena waktu kita nggak mungkin kan. Sudah jam 6:05. Baik. Kan masih ada yang itu lagi, bertanya jawab ya. Iya, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Mari kita buka pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan dari sisi sebelah utara. Ada yang ingin bertanya? Di sisi sebelah timur. Mari silakan Pak Reza. Setelah itu nanti dari sisi sebelah selatan dari Pak Bri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada kasus kalau misalnya ada seorang sudah pergi haji, sudah gugur kewajibannya, kemudian dia ingin berniat untuk berhaji lagi untuk membadalkan salah satu keluarganya. Kemudian kan udah didaftar di Departemen Agama sudah kira-kira 5 tahun yang lalu. Kemudian diestimasi itu kira-kira akan berangkat kira-kira 15 tahun lagi. Umurnya tuh dikira-kira udah sepuh gitu. Udah ini masih hidup atau enggak belum tahu juga. Itu mendingan ONH-nya yang udah ditaruh di bank itu ditarik lagi untuk disedekahkan atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Ditarik untuk apa? Untuk sedekah atau enggak atau mungkin menghajikan orang atau apapun yang lebih manfaat mungkin.
Jazakallah khairan. Oh ya. Anda jawab dulu. Baik. Dana haji ditarik kembali karena suatu hal pertimbangan yang lebih urgent, itu boleh. Boleh. Karena ada riwayat yang menyebutkan dia mau berangkat haji, kemudian tetangganya dalam keadaan udzur. Bahkan udzurnya yang luar biasa. Maka dia tarik dana hajinya, diberikan kepada tetangga yang udzur. Maka dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Kaidah usul fikih, al-umur bimaqasidiha. Segala urusan itu kembali kepada niat awalnya. Dan niat awal itu tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Bahkan misalkan dia sudah daftar ONH Plus yang harganya apa? Anda udah nggak tahu. 100 juta lebih ya. 200-an sekarang ya. Ya. Tiba-tiba karena udzur, Pak, ada suatu hal gitu. Maka dia tarik. Gak ada masalah. Iya, tarik untuk yang lebih bermanfaat dan daruri sifatnya. Sangat membutuhkan gitu kan. Sangat membutuhkan. Maka itu mendapatkan dua pahala, Pak. Pahala dia tetap mendapatkan pahala haji. Kedua pahala apa? Meringankan beban yang fadilahnya. Kata Nabi SAW, ketika seseorang meringankan beban kaum muslimin, saudaranya baik senasab atau tidak senasab, maka besok di hari kiamat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Masya Allah itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa panitia tidak boleh mengambil Jatah. jatah ataupun yang sudah diberikan di korban gitu ya, untuk semacam keuntungan. Nah ini gimana kalau semacam lembaga zakat atau lembaga seperti itu, kan kadang-kadang kita agak, yang berkorban itu agak nggak kelihatan ini apakah dia juga menyediakan hewan kurban, berdagang atau berjualan hewan kurban, juga mengambil keuntungan di situ, sekaligus juga panitia gitu kan, sekaligus juga untuk mendistribusikan kurban gitu kan. Apakah harus jelas akadnya atau bagaimana gitu. Nah. Nah yang kedua, kadang kan yang saya ketahui di sini kan juga begitu, belinya 5 juta, hewannya belum dibeli nih, begitu sudah di tempat pedagang, oh ternyata ada selisih nih, cuma 4,5 juta, yang 500 ini bagaimana? Apakah harus jelas juga akadnya dikembalikan atau bagaimana? Mungkin itu Ustaz. Nah, yang pertama, para pembantu untuk penyedia hewan kurban tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari situ. Termasuk fee dari yang menjual hewan kurban. Karena fee mereka berikan jelas ada niat dilarang, jelas ada niat, ada apa bahasanya, ada udang di balik batunya. Udah pasti itu. Ya, bahkan sampai melobi kita tuh dikasih 1 ekor kambing. Supaya apa? Supaya tujuannya tahun depan kepada dia lagi, pada lagi. Jadi dalam hadiah, dalam transaksi seperti itu dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi dia mengambil keuntungan. Hati-hati nih, ada teman-teman yang beli, ada dari Masjid Ana juga panitia. Jadi kan beli nih, bahkan diajak yuk kita jadi panitia bagian penyedia. Kenapa? Nanti dapat fee-nya dari yang jual. Nggak boleh mengambil keuntungan di situ. Ya, termasuk yang sudah lembaga. Ya, yang sudah lembaga. Orang disuruh kurban, dia malah membuat sebuah lembaga yang mencari keuntungan dari titipan para muqarrib. Itu kan cari keuntungan, walaupun hanya 1.000, Pak. Itu nggak boleh. Ya dilarang gitu, dilarang. Kalau bikin lembaga untuk sebagai membantu atau kurban, mutlak dia terima, kurbankan, selesai. Adapun kalau ada administrasi yang lain, maka minta kepada yang bersangkutan lain daripada uang itu. Ya, misalkan ada transfer untuk dikirim, ya kan? Makanya panitia sebetulnya lembaga kalau mengumpulkan, misalkan saya lembaga A, ya donasi untuk hewan kurban yang akan dikirim ke suatu negeri A, gitu. Sebetulnya panitia itu memang harus ketika membuat lembaga harus sudah punya kas lembaga tersebut. Untuk apa? Dana operasional. Jangan dana operasional itu diambil dari mereka. Kenapa? Kaidahnya dalam Islam tadi, yasiru wa la tu'siru, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jangan dalih-dalih untuk transportasi semua dibebankan kepada yang mau berkurban. Kalau begitu jangan bikin lembaga. Kan masalah itu, Pak. Ya, satu. Ini hati-hati juga. Mohon maaf, ada juga sekarang yang bikin yayasan anak yatim. Sudah jadi pondok. Cari duit.
tadinya gimana? Anak-anak menjadi komoditi, Pak. Dibawa ke rumah siapa ya anak itu, ya diminta doanya gitu kan. Kemudian anak-anak dikasih amplop, udah dikasih amplop, amplopnya diambil lagi oleh yang punya yayasan dengan alasan apa? Ya biar mereka kan nggak bisa megangnya, nanti saya kasih makan. Nggak boleh, Pak. Coba bikin, ada yang kayak punya yayasan kayak begitu, Pak. Itu mereka cari makan dari keuntungan di situ ya. Ini hati-hati beri panitia. Jangan, kalau ngasih pi, tolak. Tolak, nggak boleh. Saya panitia nggak boleh nerima ini. Selesai. Hati-hati. Ya, itu tidak waslimu, tidak tauhid. Yang kedua, ya betul, lupa. Nah, selisih mestinya ya kalau memang sudah terkadung, sudah selesai transaksi sampai dihitung itu selisih, ya. Selisih, maka yang jelas habiskan di situ, ya. Habiskan di situ begini, Pak. Beli sapi katakanlah 24 juta. Nah, ternyata ketika selisih di situ dari duit mukor itu masih ada katakanlah 500, ya. Makanya pertanyaan begini, boleh nggak kita misalkan ada yang jualan jeruk sekilonya 40.000, kemudian katakan saya beli Pak 45.000, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, boleh beneran, bukan boleh aja, malah boleh beneran, boleh. Yang aksan begitu Pak, kembali kepada yang punya jual tadi, kasih, oh ada segini, ya transaksi kembali, Anda lebihkan beli dengan harga segini, ini uangnya, itu yang lebih aman. Dan tidak boleh dana itu dipakai panitia, masuk kas masjid, tidak boleh. Karena dana yang sudah diniatkan untuk udhiyah. Ya, ini ada lagi, senang panitia dapat itu, dipakai makan-makan, ada tambahan, ada bilang, untuk rokok nih, wah astagfirullahaladzim, untuk rokok lagi. Ya, boleh, tidak benar itu, tidak boleh kayak seperti itu. Gitu ya Pak ya? Jadi boleh. Islam, Nabi SAW begitu. Kalau beli harga sekian ditambah segini, itu boleh oleh Islam. Dan jarang para pembeli kayak begitu, Pak. Anda ada lihat di pasar tanah tinggi itu, pasar Anyar, pasar Anyar, itu ada seorang yang jualan sayur, hook pojok Pak, hook sebelah utara itu ada sampai sekarang. Tapi bapaknya sudah meninggal, sekarang anaknya. Itu kalau anak belanja Pak, disuruh ngilok sendiri Pak, ngambil sendiri, bayangin coba. Bilang, Haji, enggak, insya Allah lah, Allah sudah ngatur ini. Terus gini, ya, udah nggak takut. Sementara yang lain kan ngatur sendiri. Berat sedikit juga diambil lagi. Hanya satu butir cabai diambil lagi, Pak. Ada lagi yang lebih parah kan ditukar. Di sini sudah yang jelek-jelek, begitu masukin kantong kreseknya, ini nggak ada di pasarannya itu. Ini menjadilah para penjual dan para pembeli yang beriman kepada Allah. Yang disebut nanti transaksinya tijaratan lan tabur. Transaksi yang tidak akan mengenal apa? Rugi di sisi Allah. Banyak yang transaksi itu hanya transaksi dunia. Pada orang yang beriman enggak. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apa syaratnya? Tu'minuna billah wal yaumil akhir. Mau aku tunjukkan para pedagang, para penjual yang apa? Tijarah, perniagaan kalian yang tidak akan mengenal rugi di mata Allah. Apa? Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Berikan lebih tambahan, enggak ada masalah. Insyaallah in ahsantum li'an musikum, insya Allah tahun depan ketika itu mungkin ada lebih timbangan Pak beratnya, kata penjualnya, dan nggak apa-apa, kamu juga berbuat baik kepada saya. Coba, itulah Islam. Ya, karena kalau duit sudah masuk kantong tuh repot Pak. Itu dikembalikan ke situ. Kalau lebihnya 500, 1 juta kan bisa Pak. Nggak masalah. Kenapa? Aman di sisi Allah. Aman di sisi Allah. Gitu ya. Allah alam. Cukup ya Pak ya. Jazakallah khair. Alhamdulillah, Pak Jamaah yang rahmatullah, setelah kita dengarkan kajian pagi hari ini, mudah-mudahan menambah wawasan dan bisa kita terapkan pada kehidupan kita. Dan kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.